Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik ya. Jumpa lagi bersama saya Ibu Ira pada video materi belajar mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai selang kemonotonan kurva fungsi trigonometri. Sama halnya seperti titik stasioner, materi ini juga sudah pernah dibahas pada turunan fungsi aljabar yang kalian sudah pelajari pada waktu matematika kelas 11. Ingat kan ya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan materi berikut ini. Turunan pertama f aksen x kurang dari 0 itu menyatakan fungsi turun, dan turunan pertama atau f aksen x lebih dari 0 menyatakan fungsi naik. Nah, fungsi naik atau turun inilah yang disebut sebagai fungsi monoton. Adapun definisi fungsi monoton adalah yang pertama, grafik fungsi f(x) dikatakan naik pada selang i a, b apabila untuk setiap x1 dan x2 anggota interval dengan x1 lebih dari x2 berlaku f aksen x1 nilainya lebih dari f aksen x2. Dan sebaliknya, suatu grafik fungsi f(x) dinyatakan turun pada selang interval a dan b apabila untuk setiap x1 dan x2 anggota interval dengan x1 lebih dari x2 berlaku f aksen x1 kurang dari f aksen x2. Sekarang kita lihat grafik fungsi f(x) sama dengan 2 kosinus x tambah kosinus 2x. Ditanyakan interval di mana f naik dan f turun pada selang 0 sampai dengan 2pi. Sekarang kita lihat grafik y sama dengan 2 kosinus x tambah kosinus 2x. Nah, di sini ditanyakan interval di mana f naik dan f turun pada selang 0 sampai 2pi. Nah, perhitungannya seperti apa? Yang pertama, kita tentukan dulu titik stasionernya ya. Sama pastinya ya, turunan pertama sama dengan 0. Y sama dengan 2 kosinus x tambah kosinus 2x. Turunan pertamanya adalah negatif 2 sinus x kurang 2 sinus 2x. Kita buat turunan pertama sama dengan 0. Jadi negatif 2 sinus x kurang 2 sinus 2x sama dengan 0. Kita buat sinus 2x nya menjadi 2 sinus x kosinus x ya. Sehingga diperoleh negatif 2 sinus x kurang 2 kali 2 sinus x kosinus x sama dengan 0. Faktor yang samanya apa? Negatif 2 sinus x. Jadi kita punya negatif 2 sinus x kali 1 tambah 2 kosinus x sama dengan 0. Ini artinya negatif 2 sinus x sama dengan 0 atau 1 tambah 2 kosinus x sama dengan 0. Ekivalen dengan sinus x sama dengan 0 atau kosinus x sama dengan negatif setengah. Kita tentukan nilai x yang memenuhi kedua persamaan trigonometri tersebut ya. Kalau sinus x sama dengan 0, kita cari berarti x yang memenuhinya berapa? Udah pasti x-nya adalah 0, kemudian pi dan 2pi. Nah, selanjutnya kalau kosinus x sama dengan negatif setengah, berapa nilai x yang memenuhinya? Ya, 2pi per 3 dan 4pi per 3. Artinya apa? Artinya kita punya absis dari titik stasionernya itu ada berapa? Ada 5. Jadi 0, 2pi per 3, pi, 4pi per 3, dan 2pi. Gimana, bisa diikutin untuk menentukan titik stasioner? Bisa ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke langkah yang kedua, yakni menentukan nilai turunan pertama di sisi kiri dan di sisi kanan titik stasioner. Ini tuh sama seperti kalau kita mau menentukan titik stasioner dengan menggunakan uji turunan pertama. Langkah pertamanya apa? Kita membuat garis bilangan yang memuat titik-titik stasionernya ya. Nah, terus udah gitu gimana? Selanjutnya kita lihat di sini berarti karena ada 5 titik stasioner berarti ada 4 interval ya. Kita pilih titik-titik di setiap interval untuk diuji. Kemudian kita pilih suatu titik di setiap interval. Misalkan untuk 0 sampai 2pi per 3 kita pilih pi per 2. Terus kita substitusikan ke f aksen x sehingga diperoleh hasilnya adalah negatif 2. Berarti f aksen pi per 2 nya kurang dari 0 ya. Kemudian untuk interval 2pi per 3 sampai pi, kita pilihnya berapa? Kita pilihnya 5pi per 6. Maka f aksen 5pi per 6 itu adalah
Negatif 2 sinus 5pi/6 kurang 2 kali sinus 2 kali 5pi/6. Hasilnya adalah negatif 1 tambah akar 3. Pasti positif ya. Jadi f aksen 5pi/6-nya lebih dari 0. Untuk selanjutnya kita lihat interval pi sampai dengan 4pi/3. Kita pilihnya 7pi/6. Jadi f aksen 7pi/6 itu menghasilkan 1 kurang akar 3. Tetap negatif ya. Jadi f aksen 7pi/6 itu kurang dari 0. Dan yang terakhir untuk interval 4pi/3 sampai 2pi, kita pilih x-nya itu 5pi/3. Kita substitusikan f aksen 5pi/3, hasilnya adalah akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 2 akar 3. Jadi positif ya. Jadi f aksen 5pi/3 lebih dari 0. Langkah selanjutnya adalah menentukan selang di mana f-nya naik dan turun. Jadi kita tuliskan tanda positif dan negatif pada diagram berikut ya. Itu berdasarkan perhitungan pada langkah yang tadi nomor 2. Nah, kita udah dapet nih tadi dari 4 titik itu yang kita uji dari turunan pertamanya. Nah, di sini kita punya 5 titik stasioner tadi. Ada 0, ada 2pi/3, ada pi, ada 4pi/3, ada 2pi. Sedangkan itu yang warna merah ya. Sedangkan yang dikasih warna biru itu adalah titik-titik yang diuji pada setiap interval. Nah, sekarang kita mulai dari pi/2. Pi/2 itu terletak antara 0 sampai 2pi/3. Karena f aksen pi/2-nya kurang dari 0, maka selang 0 sampai 2pi/3 itu f aksen x-nya bernilai negatif. Kemudian untuk selang 2pi/3 sampai dengan pi itu positif. Untuk selang pi sampai 4pi/3 itu negatif. Kemudian 4pi/3 sampai 2pi, f aksen x-nya bernilai positif. Kalau sudah dituliskan seperti ini, kita tinggal menyimpulkan ya. Kan tadi disebutkan bahwa fungsi f(x) itu naik pada saat f aksen x lebih dari 0. Kita cari yang tandanya positif, berarti interval 2pi/3 sampai pi dan juga interval 4/3 sampai 2pi. Jadi kita tuliskan x lebih dari 0 kurang dari 2pi/3 dan x lebih dari pi dan kurang dari 4pi/3. Sekarang kalau yang fungsi turun f aksen x kurang dari 0, kita cari aja yang tandanya negatif, berarti interval 2pi/3 sampai dengan pi dan antara 4pi/3 sampai dengan 2pi. Sekarang kita lihat grafik fungsi y sama dengan 2 kosinus x tambah kosinus 2x. Nah, ketika di x sama dengan 2pi/3 itu dia turun ya dari 0 sampai 2pi/3. Terus dari 2pi/3 sampai ke pi dia naik lagi. Dari pi sampai 4pi/3 dia turun lagi ya. Lihat. Kemudian nanti dari x sama dengan 4pi/3 sampai ke 2pi dia naik lagi. Nah, jadi tadi hasil dari perhitungan secara aljabar sama geometrinya, lihat dari grafiknya itu sama ya. Oke. Untuk selanjutnya silahkan kerjakan latihan menentukan selang kecukupan kurva pada grafik berikut. Bagaimana paparan materinya? Sudah cukup jelas kan? Nah, setelah kita menyimak paparan materi sebelumnya, kita diharapkan untuk bisa menentukan selang pemonotonan suatu fungsi trigonometri. Langkah-langkahnya apa saja? Masih ingat ya? Yang pertama, kita tentukan dulu titik stasioner dari fungsi trigonometri tersebut. Yang kedua, kita menentukan nilai turunan pertama dari suatu nilai x di sebelah kiri dan di sebelah kanan masing-masing titik stasionernya. Supaya apa? Setelah kita tahu nilai turunan pertamanya, nanti kita bisa menentukan di mana fungsi itu naik dan di mana fungsi itu turun. Oke, jika kalian masih merasa sedikit kesulitan, kalian bisa mengulang-ulang video ini. Dan juga kita bisa mendiskusikannya bersama-sama di grup Telegram maupun di Google Classroom atau nanti pada saat sesi live meeting. Oke, jangan lupa untuk selalu latihan soal ya. Karena apa? Karena practice makes progress. Oke, kita jumpa lagi pada video materi belajar berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.